Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Audin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis struktur data. Struktur data. Berikutnya, pengertian struktur data. Struktur data adalah cara penyimpanan dan pengorganisasian data di dalam komputer agar dapat digunakan secara efisien. Pembelajaran terkait struktur data sangat penting dalam dunia pemrograman dan ilmu komputer karena memengaruhi cara kita mengelola, mengakses, dan memproses data. Berikutnya, ini ada beberapa jenis struktur data. Yang pertama yaitu ada array, yang kedua hashmap, yang ketiga stack, yang keempat queue. Berikutnya, struktur data array. Pengertian array. Array adalah struktur data linear yang menyimpan kumpulan elemen-elemen dengan tipe yang sama. Setiap elemen dalam array dapat diakses menggunakan indeks, biasanya dimulai dari 0. Ini ada fungsi-fungsi array. Yang pertama, akses elemen atau indeks, yaitu mengambil nilai dari posisi tertentu. Contoh, array 2 elemen ketiga. Yang kedua, update elemen, yaitu mengubah nilai indeks tertentu. Contoh, array 1 sama dengan 10. Yang ketiga, looping, yaitu menelusuri semua elemen-elemen array dengan for loop atau while loop. Yang keempat, penyimpanan data, yaitu menyimpan banyak nilai dalam satu variabel dengan tipe data yang sama. Yang kelima, pengurutan atau sorting, yaitu menyusun elemen array dari kecil ke besar atau sebaliknya. Yang keenam, pencarian atau searching, yaitu mencari nilai dalam array atau linear atau binary search. Yang ketujuh, penyumlahan atau agregasi, yaitu menghitung total rata-rata maksimum minimum dari elemen-elemen. Yang kedelapan, insert atau delete, yaitu menambah atau menghapus elemen pada array dinamis seperti list Python. Berikutnya ada keunggulan array. Yang pertama, penyimpanan data secara terstruktur. Array memungkinkan kita menyimpan banyak data dalam satu variabel dengan struktur yang rapi dan teratur. Yang kedua, ada akses data lebih cepat. Elemen array dapat diakses langsung menggunakan indeks, sehingga sangat cepat. Yang ketiga, menghemat memori dan variabel. Tanpa array, kita harus banyak variabel. Dengan array, kita cukup satu variabel untuk menyimpan banyak data. Kekurangan array. Yang pertama, hanya menyimpan tipe data yang sama. Array hanya bisa menyimpan data dengan tipe yang sama, tidak bisa mencampur, misalnya angka dan teks dalam satu array, kecuali di bahasa seperti Python yang lebih fleksibel. Yang kedua, tidak ada fasilitas penyisipan dan penghapusan dinamis. Array tidak cocok jika kamu sering perlu menambah atau menghapus data di tengah-tengah. Harus memindahkan elemen secara manual. Penerapan array di dunia nyata. Dalam kehidupan nyata, array dapat digunakan untuk mengorganisasi informasi yang berurutan atau sejenis. Yang pertama ada daftar belanja. Ketika seseorang membuat daftar belanja, ia menyusun item yang perlu dibeli dalam satu daftar. Ini sangat mirip dengan array, di mana setiap item berbeda pada urutan tertentu. Yang kedua, nilai mahasiswa. Setiap mahasiswa memiliki nilai untuk beberapa mata kuliah. Nilai-nilai ini bisa disimpan dalam array untuk memudahkan pengolahan, seperti mencari rata-rata atau nilai tertinggi. Yang ketiga, kamar hotel. Sebuah hotel memiliki banyak kamar yang diberi nomor dan status, atau kosong atau terisi. Daftar kamar bisa disimpan dalam array. Berikutnya, ada karakteristik array. Array memiliki indexing. Indexing merupakan urutan array. Urutan array biasanya diawali dengan 0 atau zero based index. Array bisa diawali dengan array kosong. Isi dari array bisa kita manipulasi seperti menambahkan, mengurangi, mengubah, menghitung total isi, dan sebagainya. Contoh kode array. Ini ada contoh kode array. Saya menggunakan Python. Membuat array angka sama dengan 10, 20, 30, 40, 50. Ini membuat array atau list bernama angka yang berisi 5 nilai integer. Akses elemen, print, elemen pertama, angka 0. Seperti ini contoh kodenya.
Berikutnya, struktur data hashmap. Pengertian hashmap. Hashmap juga dikenal sebagai hash table, adalah struktur data yang menyimpan pasangan key atau kunci dan value atau nilai, di mana setiap key bersifat unik dan digunakan untuk mengakses value dengan sangat cepat menggunakan fungsi hash. Ini ada fungsi-fungsi hash, fungsi hashmap. Yang satu ada get atau object key, mengembalikan nilai yang terkait dengan kunci tertentu atau null jika tidak ditemukan. Yang kedua, remove atau object key, yaitu menghapus entry berdasarkan kunci yang diberikan. Yang ketiga, contents key atau object key, memeriksa apakah map mengandung kunci tertentu. Yang keempat, size, yaitu mengembalikan jumlah pasangan kunci nilai dalam map. Yang kelima, is empty atau yaitu memeriksa apakah map kosong. Yang keenam, clear, yaitu menghapus semua entry dari map. Yang ketujuh, values, yaitu mengembalikan collection dari semua nilai dari map. Yang kedelapan, entry set, mengembalikan set dari semua pasangan kunci nilai dalam map. Selanjutnya, keunggulan hashmap. Yang satu, kecepatan akses. Hashmap memungkinkan akses data yang sangat cepat dengan kompleksitas waktu konstan. 01. Untuk operasi get, put, dan remove, asalkan fungsi hash diterapkan dengan baik. Ini membuatnya ideal untuk aplikasi yang membutuhkan pengambilan data yang cepat, seperti search. Yang kedua, fleksibilitas. Hashmap dapat menyimpan berbagai jenis objek sebagai kunci dan nilai, memberikan fleksibilitas yang besar dalam menyimpan dan mengatur data. Efisiensi memori. Hashmap menggunakan struktur data table hash untuk menyimpan pasangan kunci nilai yang memberikan penyimpanan dan pengambilan elemen yang efisien. Kekurangan hashmap. Yang satu, hashmap atau struktur data yang serupa seperti hash table adalah potensi tabrakan atau collision dan pengubahan ukuran yang kompleks. Tabrakan dapat menurunkan kinerja, dalam kasus terburuk menjadi dan pengubahan ukuran atau resizing dapat memakan waktu yang signifikan jika terjadi sering. Selain itu, hashmap tidak mempertahankan urutan penyisipan dan memiliki overhead memori yang signifikan. Slide berikutnya, penerapan hashmap di dunia nyata. Yang ke satu, sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi dapat menggunakan hashmap untuk menyimpan pengguna dan produk pernah kita lihat atau beli, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat. Yang kedua, aplikasi buku telepon. Hashmap digunakan untuk menyimpan informasi kontak, di mana nama kontak adalah kunci dan nomor telepon adalah nilai. Ini memungkinkan pencarian nomor telepon berdasarkan nama dengan sangat cepat. Yang ketiga, pengelola kata sandi. Contohnya seperti aplikasi pengelola kata sandi menggunakan hashmap untuk menyimpan nama pengguna dan kata sandi yang terkait. Yang keempat, ada sistem pembayaran. Seperti dalam aplikasi pembayaran digital, hashmap dapat digunakan untuk menyimpan informasi transaksi, di mana ID transaksi berfungsi sebagai kunci dan detail transaksi sebagai nilai. Slide berikutnya, ada karakteristik hashmap. Setiap key dalam hashmap harus unik. Jika key yang sama dimasukkan kembali, nilai lama akan ditimpa. Akses data lebih cepat dibanding array, karena bisa langsung mendapatkan value berdasarkan key yang dicari. Tidak harus berurutan seperti array dalam menyusun isi. Berikutnya, ini ada contoh kode hashmap menggunakan Python. Seperti ini contohnya, membuat hashmap mahasiswa. Ini ininya, akses nilai, print mahasiswa. Seperti ini contoh kodenya. Terus berikutnya, struktur data stack. Pengertian stack. Stack atau tumpukan adalah struktur data yang bekerja dengan prinsip last in first out atau LIFO. Ini berarti elemen yang terakhir dimasukkan ke dalam stack akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Stack mirip dengan tumpukan benda, di mana elemen baru yang selalu ditambahkan di atas elemen yang sudah ada, dan elemen yang dikeluarkan juga selalu dari bagian atas tumpukan.
fungsi-fungsi stack. Yang ke satu push, yaitu menambahkan elemen ke bagian atas stack. Yang kedua pop, yaitu menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari stack. Yang ketiga pick atau top, yaitu melihat elemen teratas tanpa menghapusnya. Yang keempat is empty, yaitu mengecek apakah stack kosong. Yang kelima size, yaitu mengembalikan jumlah elemen dalam stack. Yang keenam clear, yaitu menghapus semua elemen dalam stack jika didukung bahasa. Selanjutnya keunggulan stack. Yang pertama, sederhana dan mudah diimplementasikan. Stack memiliki struktur yang sangat sederhana. Operasi push dan pop sangat mudah diterapkan, baik secara manual maupun dengan library. Efisiensi memori. Stack memiliki mekanisme manajemen memori yang efisien. Data yang tidak lagi digunakan dapat secara otomatis dihapus dari stack, sehingga membebaskan ruang memori untuk data baru. Efisiensi LIPO atau last in first out. Stack sangat efisien untuk melakukan operasi last in first out atau LIPO. Data yang terakhir dimasukkan akan menjadi yang pertama kali dikeluarkan, yang sangat berguna dalam banyak aplikasi. Kekurangan stack, yaitu kapasitas memori yang terbatas, potensi stack overflow, dan akses yang tidak langsung ke elemen di tengah stack. Selain itu, implementasi stack menggunakan linked list membutuhkan lebih banyak memori karena setiap sel harus menyimpan pointer. Sedangkan implementasi stack menggunakan array kurang fleksibel dan tidak bisa berubah secara dinamis. Berikutnya, penerapan stack di dunia nyata. Tumpukan piring di restoran. Saat piring-piring kotor ditumpukan di rak, piring yang paling terakhir ditambahkan akan menjadi piring yang pertama yang akan diambil dan dibersihkan. Yang kedua, tombol kembali dan maju di browser. Saat kita menjelajahi web, setiap halaman yang kita kunjungi akan disimpan dalam sebuah tumpukan. Ketika kita menekan tombol kembali, browser akan kembali ke halaman sebelumnya. Dan ketika kita menekan tombol maju, browser akan kembali ke halaman yang kita tinggalkan. Yang kelima, antrian panggilan telepon. Saat seseorang menelpon, panggilan tersebut ditambahkan ke dalam antrian. Operator telepon akan melayani panggilan yang terakhir masuk terlebih dahulu. Yang keempat, tumpukan buku di perpustakaan. Buku yang baru dikembalikan akan diletakkan di atas tumpukan, dan pengunjung akan mengambil buku dari tumpukan paling atas. Yang kelima, penyimpanan kotak di gudang. Kotak yang baru masuk akan diletakkan di atas tumpukan, dan ketika kotak diambil, selalu diambil dari kotak paling atas. Dan berikutnya, ada karakteristik stack. Secara konsep sama seperti array, bersifat LIPO atau last in first out. Data yang masuk terakhir adalah data yang keluar pertama. Memiliki fitur bawaan di beberapa bahasa pemrograman seperti pop dan push. Berikutnya, ini contoh kode stack. Saya menggunakan Python. Seperti ini contohnya. Stack sama dengan membuat stack kosong, push, menambahkan elemen ke atas, stack event, print isi stack. Ini contohnya ya. Berikutnya, struktur data queue. Pengertian queue. Queue atau antrian adalah struktur data yang mengatur elemen-elemen data dalam urutan linear, mengikuti prinsip first in first out atau FIFO. Artinya, elemen yang pertama kali dimasukkan ke dalam queue akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Ini ada fungsi-fungsi queue. Yang pertama, enqueue X atau X, yaitu menambahkan elemen X ke belakang antrian. Yang kedua, dequeue, yaitu menghapus dan mengembalikan elemen dari depan antrian. Yang ketiga, pick atau front, yaitu melihat elemen paling depan tanpa menghapusnya. Yang keempat, is empty, yaitu mengecek apakah antrian kosong. Yang kelima, size, yaitu mengembalikan jumlah elemen dalam antrian. Yang keenam, clear, yaitu menghapus semua elemen dalam antrian, atau opsional tergantung implementasi. Berikutnya, keunggulan queue. Yang ke satu, mudah diimplementasikan. Queue relatif mudah diimplementasikan dan digunakan.
baik dalam pemrograman maupun dalam aplikasi real world. Yang kedua, efisien untuk sistem yang mengutamakan FIFO atau first in first out. Q sangat cocok untuk sistem yang mengutamakan prinsip first in first out atau FIFO, seperti dalam pemrosesan permintaan di server atau penjadwalan tugas dalam sistem operasi. Yang ketiga, mencegah kehilangan urutan data. Q memastikan bahwa elemen yang pertama kali dimasukkan atau NQ adalah elemen yang pertama kali dikeluarkan atau DQ. Hal ini penting dalam sistem yang bergantung pada urutan data, seperti dalam pemrosesan pesan atau antrian permintaan. Kekurangan Q yaitu yang ke-1 ada kapasitas terbatas. Q memiliki ukuran maksimal yang perlu ditentukan di awal. Jika antrian penuh, elemen baru tidak bisa dimasukkan sampai ada elemen yang dikeluarkan. Yang kedua, pemborosan memori jika antrian diimplementasikan dengan array. Ruang array yang digunakan untuk menyimpan antrian tidak akan bisa digunakan kembali untuk menyimpan elemen lain. Yang ketiga, kurang efisien untuk pencarian. Mencari elemen tertentu dalam antrian tidak efisien karena perlu dilakukan secara urut dari depan. Selanjutnya, penerapan Q di dunia nyata. Yang pertama, antrean panggilan telepon. Ketika banyak orang ingin menghubungi seseorang, orang pertama yang menghubungi akan mendapatkan sambungan terlebih dahulu, dan seterusnya. Yang kedua, mengantri di loket bank. Orang yang pertama sampai di loket akan dilayani terlebih dahulu, sementara yang datang kemudian akan menunggu di belakang. Yang ketiga, membeli tiket bioskop. Penjual tiket akan melayani orang yang pertama dalam antrean, lalu orang berikutnya, dan seterusnya. Yang keempat, menunggu giliran di rumah sakit. Pasien yang lebih dulu datang akan diperiksa oleh dokter terlebih dahulu, sesuai dengan urutan kedatangan mereka. Yang kelima, penjadwalan tugas di sistem operasi. Ketika sistem operasi memiliki banyak tugas yang perlu diproses, tugas yang pertama dimasukkan ke dalam antrean akan diproses terlebih dahulu, dan seterusnya. Terus yang terakhir, antrean di stasiun kereta api. Orang yang pertama dalam antrean akan mendapatkan tiket dan meninggalkan antrean, sementara orang baru akan bergabung di bagian belakang. Selanjutnya, karakteristik Q. Secara konsep sama seperti array, bersifat FIFO atau first in first out. Data yang masuk terakhir adalah data yang keluar terakhir. Memiliki fitur bawaan di beberapa bahasa pemrograman seperti shift dan push. Ini contoh kode Q menggunakan Python. Membuat Q kosong, Q sama dengan DQ, dan Q menambahkan ke belakang antrian. Seperti ini. Terima kasih. Itu tadi sedikit tentang penjelasan jenis-jenis struktur data. Mohon maaf bila ada kata atau materi yang kurang jelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.